Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk, cuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya Kaisar Rizky Ramadan dari perwakilan kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Syaryo Sadik ST, MENG, MM, MSI, LPP, CPS, dan teman-teman yang bergabung pada Zoom di sore hari ini. Materi yang akan kami bawakan hari ini adalah pengantar industri kreatif. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya terlebih dahulu. Nggak mau ke slide, Cuk. Bentar. Nah, nah, yang pertama ada Aisyah Nazifah, terus ada Ahmad Zaki Maulana, terus ada Asmaul Husna, Ataya Suja Alhanan, Dwi Astuti, Kaisar Rizky Ramadan, Saskia Miftah Zikrana, dan Yasmin Kuratu Ain. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu definisi industri kreatif yang akan dibawakan oleh Ahmad Zaki Maulana. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Sini. Ya, ini sudah berjalan pakai kaki. Perkenalkan saya Zaki yang akan membawakan materi pertama pada hari ini yaitu definisi industri kreatif. Industri kreatif merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang bertumpu pada pemanfaatan ide, kreativitas, keterampilan, serta bakat individu dengan menjadikan model intelektual sebagai sumber daya utama. Industri ini tidak hanya sebatas menghasilkan produk fisik, tetapi juga mencakup penciptaan karya seni, desain, inovasi teknologi, dan berbagai bentuk ekspresi budaya yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi. Dengan kata lain, industri kreatif menjadikan gagasan dan imajinasi manusia sebagai contoh penggerak utama dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Industri kreatif dapat dipahami sebagai sektor ekonomi modern yang berbasis pada gagasan dan inovasi. Sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah ekspresi budaya dan karya individu, tetapi juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, serta peningkatan daya saing nasional. Oleh karena itu, industri kreatif memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi suatu bangsa di tengah dinamika global yang semakin menuntut inovasi dan kreatif. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next, moderator. Oke, jadi di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang karakteristik industri kreatif. Jadi industri kreatif itu memiliki ciri khas yang berbeda dari sektor industri lainnya dikarenakan mengutamakan daya cipta, inovasi, serta gagasan manusia sebagai sumber utama nilai tambahnya. Karakteristik pentingnya di antara lain yaitu yang pertama ada berbasis pada ide dan juga kreativitas. Nilai utama dari industri kreatif terletak pada gagasan yang dihasilkan. Misalnya, sebuah desain pakaian atau logo perusahaan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada bahan kain atau tinta cetaknya. Jadi, yang dijual itu bukan hanya sekedar produk fisik, melainkan juga hasil imajinasi dan juga inovasi. Yang kedua ada mengandalkan hak kekayaan intelektual atau HKI. Produk kreativitas biasanya memiliki perlindungan hukum seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, atau desain industri. Contohnya, lagu yang diciptakan musisi itu tidak bisa ditiru begitu saja dikarenakan itu dilindungi oleh hak cipta. HKI inilah yang menjadi aset utama industri kreatif.
Dan yang ketiga ada tidak bergantung pada sumber daya alam. Berbeda dengan sektor pertanian, pertambangan atau perikanan yang sangat menggantungkan SDA, industri kreatif bertumpu pada sumber daya manusia yang kreatif. Artinya, meskipun SDA terbatas, industri kreatif tetap bisa tumbuh karena bergantung pada ide, inovasi, dan juga talenta. Bisa bisa dilanjutkan oleh Una. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari karakteristik industri kreatif, yaitu langsung keempat, masuk ke dinamis dan cepat beradaptasi terhadap perubahan tren dan teknologi. Nah, dalam dunia modern ini, tren bisa berubah hanya dalam waktu singkat. Misalkan nih, tren fashion, terus itu gaya konten media sosial, hingga inovasi dalam aplikasi digital. Nah, hal ini tuh menuntut pelaku industri kreatif untuk selalu tanggap terhadap perubahan, kreatif dalam berinovasi, dan siap menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Lalu, yang kelima, masuk menggabungkan seni, teknologi, dan bisnis. Yang dimana produk yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada keindahan dan nilai estetika, tetapi juga mengandalkan teknologi sebagai alat produksi dan distribusi sehingga strategi bisnis agar mampu bersaing di pasar. Misalnya, seorang desain grafis bukan hanya mengandalkan kemampuan menggambar, tetapi juga perlu memahami tren digital marketing agar karyanya dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu yang keenam, produk kreatif ini menonjolkan dalam keunikan, diferensiasi, dan keunikan. Jika ciri khas dan karakter yang melekat pada setiap karya menjadi nilai tambah yang tidak dapat ditiru begitu saja. Lalu, yang membedakan industri kreatif dengan industri manufaktur konvensional, jika industri biasa fokus pada efisiensi produk massal, maka industri kreatif menekankan pada orisinalitas, ide segar, dan nilai emosional dari sebuah produk. Dan yang terakhir yaitu padat karya intelektual, yaitu sektor yang membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan berpikir, keahlian, dan pengetahuan yang tinggi, yang dimana keberhasilan dalam industri ini tidak ditentukan oleh jumlah tenaga kerja fisik, melainkan oleh kualitas ide dan kreativitas yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu, sumber daya manusia menjadi aset terpenting dalam mendukung tumbuhnya sektor kreatif. Jadi bisa dibandingkan dengan sektor industri konvensional seperti manufaktur, industri kreatif berfokus pada orisinalitas dan pengalaman, sementara industri tradisional lebih menekankan pada efisiensi biaya dan skala produksi. Materi selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, izin masuk. Mungkin kepada moderator bisa geser. Oke, terima kasih. Jadi, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai klasifikasi industri kreatif. Seperti yang terlihat di sini ya, terdapat 17 subsektor utama industri kreatif yang berperan sebagai pilar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap subsektor tersebut memiliki karakteristik dan potensi yang unik yang pada gilirannya dapat dikembangkan dengan mengoptimalkan kekayaan budaya. Nah, di sini yang pertama ada aplikasi. Jadi, untuk subsektor aplikasi mencakup pengembangan perangkat lunak dan aplikasi digital yang memainkan peran sentral dalam transformasi teknologi informasi saat ini. Untuk Indonesia tersendiri, ada Kota Bandung yang menjadi salah satu pusat pengembangan aplikasi yang signifikan di Indonesia, yang didukung oleh pesatnya pertumbuhan startup, teknologi, dan keberadaan berbagai inkubator bisnis digital. Inkubator seperti Bandung Technopark dan Telkom Creative Mill menjadi wadah bagi pengembang muda untuk mewujudkan ide inovatif. Selanjutnya ada penerbitan. Untuk industri penerbitan meliputi produksi buku, majalah, dan media cetak, maupun elektronik yang menjadi sarana utama penyebaran informasi dan ilmu pengetahuan. Di sini ada kota Yogyakarta yang terkenal sebagai pusat penerbitan yang kuat berkat budaya literasi yang tinggi dan komunitas penulis yang solid di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga ada seni pertunjukan. Subsektor seni pertunjukan mencakup seni teater,
tari, serta musik yang disajikan dalam bentuk pertunjukan dengan nilai estetika dan edukasi. Di sini ada Bali yang memiliki reputasi yang unggul sebagai daerah dengan kekayaan seni pertunjukan tradisional dan kontemporer yang ikut memperkaya daya tarik budaya lokal serta sektor pariwisata. Selanjutnya, yang keempat ada perikanan. Di sini perikanan merupakan subsektor jasa kreatif yang berfokus pada pengembangan dan penyebaran pesan promosi melalui berbagai media, baik cetak, digital, maupun audiovisual. Di sini ada Ibu Kota Jakarta yang berperan sebagai pusat industri perikanan nasional dengan konsentrasi agensi iklan dan profesional di bidang perpasaran yang sangat besar. Kemudian yang kelima ada subsektor. Di sini maksud saya yang kelima ada arsitektur. Di sini ada subsektor arsitektur yang merujuk pada perancangan bangunan dan ruang yang menggabungkan aspek seni, teknik, dan fungsi. Ada Kota Surabaya yang menampilkan perkembangan arsitektur modern yang memadukan nilai budaya lokal dengan inovasi desain urban yang progresif. Kemudian yang keenam ada televisi dan radio. Di sini tersedia konten hiburan dan informasi melalui media penyiaran audiovisual seperti televisi dan radio. Yang dimana di sini Jakarta menjadi pusat utama penyiaran nasional dengan berbagai stasiun televisi dan radio terbesar yang menjangkau masyarakat luas. Misalnya seperti RCTI, SCTV, Trans TV, dan MNC Group. Di sini banyak program unggulan seperti sinetron, reality show, dan talk show yang diproduksi di sini. Radio juga tetap relevan dengan format musik, talk, dan komunitas terutama di kalangan anak muda. Kemudian yang ketujuh ada desain komunikasi visual, yang dimana meliputi perancangan grafis, branding, dan media visual untuk menyampaikan pesan secara efektif melalui berbagai platform. Kota Bandung dan Yogyakarta dikenal sebagai sentra desain komunikasi visual yang memiliki banyak desainer, kreatif, dan institusi pendidikan seni. Desainer di kedua kota ini dikenal inovatif dalam branding UMKM, desain kemasan, dan kampanye sosial. Karya mereka sering memadukan estetika tradisional dengan gaya modern, menciptakan identitas visual yang kuat dan mudah dikenali. Kemudian yang kedelapan ada fotografi. Untuk bidang fotografi sebagai perpaduan seni dan bisnis, berfokus pada pengambilan gambar untuk tujuan dokumentasi, seni, dan komersial. Di sini contohnya ada Bali yang menjadi destinasi favorit para fotografer profesional dan wisatawan yang mengabadikan keindahan alam dan kearifan lokal. Di sini Bali menjadi surga fotografer karena landscape alam yang indah, budaya yang kaya, dan keramahan masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Materinya akan dilanjutkan oleh teman saya, Atta. Oke. Nah, di 9 ada film animasi dan video. Subsektor ini menjadi media narasi global yang mampu mempengaruhi opini publik dan budaya populer. Salah, cukup. Animasi tidak hanya untuk hiburan anak, tapi juga digunakan dalam edukasi, pelatihan, dan simulasi medis. Dengan platform seperti Netflix dan YouTube, kreator independen kini bisa menjangkau audiens internasional melalui jalur distribusi tradisional. Daerah Jakarta dan Bandung memiliki studio produksi dan talenta kreatif yang mendukung pertumbuhan industri film dan animasi. Film-film lokal seperti Ada Apa Dengan Cinta dan Warkop DKI Reborn banyak diproduksi di Jakarta, sementara Bandung menjadi lokasi syuting favorit karena keindahan alamnya. Di dalam animasi, studio seperti MSV Pictures dan Best Entertainment menghasilkan konten yang bersaing di pasar global. 10 ada kuliner. Kuliner adalah bentuk ekspresi budaya yang paling langsung dirasakan. Inovasi terjadi melalui fashion cuisine, plant-based food, dan teknik memasak modern seperti sauce feed. Subsektor ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi mikro melalui UMKM makanan, food truck, dan kuliner kaki lima yang kini semakin profesional. Kuliner juga menjadi daya tarik utama dalam pariwisata.
Kuliner Yogyakarta terkenal dengan gudeg, bakpia, dan wedang ronde, sementara Padang dengan rendang, sate Padang, dan gulai. Kedua daerah ini tidak hanya melestarikan resep tradisional, tetapi juga berinovasi dengan kemasan modern dan distribusi online. UMKM kuliner di sini banyak memanfaatkan media sosial dan platform Gojek atau Grab untuk memperluas pasar bahkan hingga ekspor. 11 ada fashion. Fashion adalah industri global yang menggabungkan seni, budaya, dan ekonomi. Tren fast fashion mulai dikritik karena dampak lingkungannya, mendorong munculnya gerakan slow fashion dan sustainable fashion yang menggunakan bahan daur ulang dan produksi etis. Fashion juga menjadi sarana ekspresi identitas termasuk gender, agama, dan komunitas. Nah, daerah Bandung dikenal sebagai Paris Panjapa karena industri fashionnya yang dinamis, dengan pusat pembelajaran seperti Cihampela Swag dan Fashion Valley. Solo juga menjadi pusat batik dan busana tradisional yang dikembangkan dengan sentuhan modern. Desainer muda di kedua kota ini aktif mengikuti fashion show nasional dan internasional, memperkenalkan budaya Indonesia melalui mode. Yang ke-12 ada desain produk. Desain produk berperan dalam menciptakan solusi inovatif untuk masalah sehari-hari, seperti produk ramah lingkungan, alat bantu disabilitas, atau furnitur multifungsi untuk ruang terbatas. Prinsip desain berpusat pada manusia semakin diterapkan. Produk kreatif juga menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi, terutama yang menggabungkan estetika lokal dan fungsi modern. Nah, desain produk Bandung menjadi rumah bagi banyak desainer produk yang menciptakan furnitur, aksesoris, dan barang rumah tangga dengan desain ergonomis dan estetis. Komunitas seperti Bandung Design Movement dan mendorong kalau maaf kalau kolaborasi antar desainer dan pabrik lokal. Produk ini sering dipamerkan di event seperti Indonesia Design Expo dan diekspor ke pasar Asia dan Eropa. 13 ada seni rupa. Seni rupa menjadi media ekspresi bebas yang seringkali menantang norma sosial dan politik. Dalam era digital, seni rupa konvensional berkembang ke bentuk baru seperti digital art dan seni generatif. Pasar seni rupa juga semakin global dengan lelang daring dan galeri virtual yang memudahkan transaksi antar negara. Nah, seni rupa Yogyakarta memiliki galeri seni seperti Cemeti Art House dan Sengkering Art Space yang menjadi wadah bagi seniman muda. Karya seni rupa di sini mencakup lukisan, instalasi, dan seni jalanan yang sering mengangkat isu sosial dan politik. Festival seni seperti Jogja Biennale dan menarik perhatian internasional dan menjadi ajang pertukaran budaya. 14 ada musik. Musik memiliki kekuatan emosional dan sosial yang besar. Mampu menyatukan komunitas dan menjadi suara generasi dalam ekonomi digital. Musisi tidak hanya mengandalkan penjualan lagu, tetapi juga menunjukkan langsung merchandise dan kolaborasi brand. Platform musik streaming memberi akses luar, namun juga menimbulkan isu royalti yang adil bagi pencipta. Daerah Jakarta menjadi pusat industri musik dengan label besar seperti Trinity Optima dan Sonic Music Indonesia. Banyak musisi ternama seperti Tulus, Isyana Sarasvati, dan Noah berasal dari sini. Selain itu, Jakarta juga menjadi tuan rumah konser dan festival musik besar seperti We The Fest and Java Jazz Festival yang menarik penonton dari seluruh Asia. Ke-15 ada desain interior. Desain interior kini tidak hanya soal estetika, tetapi juga kesehatan dan kenyamanan penghuni. Konsep seperti biophilic design dan smart home semakin populer. Desain interior juga berperan dalam menciptakan ruang kerja yang produktif dan ruang publik yang inklusif. Daerah Surabaya dan Jakarta memiliki banyak firma desain interior yang mengerjakan proyek hunian mewah, kafe, hotel, dan perkantoran. Desain di Surabaya cenderung
memadukan elemen tradisional Jawa Timur dengan gaya minimalis modern. Sementara di Jakarta lebih beragam karena pengaruh global teknologi seperti 3D trading juga digunakan untuk mempresentasikan konsep kepada klien. Ke-16 ada seni kriya. Seni kriya menggabungkan keahlian tangan dengan nilai budaya yang dalam. Dalam konteks modern, karya kriya dikembangkan sebagai produk bernilai seni tinggi dan komersial, seperti perhiasan, tekstil, dan dekorasi rumah. Pelestarian teknik tradisional seperti tenun, batik, dan ukir menjadi bagian dari identitas nasional yang dihargai secara global. Daerah Pekalongan diakui UNESCO sebagai kota kreatif batik pada 2014. Batik Pekalongan dikenal dengan motifnya yang beragam, dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, Arab, dan Eropa. Selain batik, kota ini juga dikembangkan kerajinan lain seperti anyaman dan keramik. Pelatihan dan pemeran rutin membantu pengrajin meningkatkan kualitas dan akses pasar. Dan yang terakhir ada pengembangan permainan. Pengembangan permainan game kini bukan hanya hiburan, tetapi juga alat edukasi, terapi, dan simulasi pelatihan. Industri game global bernilai miliaran dolar dengan komunitas pemain yang sangat aktif. Inovasi seperti virtual reality dan game berbasis blockchain membuka peluang baru. Esport juga menjadi industri besar dengan atlet profesional, turnamen, dan sponsor korporat. Nah, daerah Jakarta dan Bandung menjadi pusat pengembangan game dengan studi seperti Aget, Tioto, dan apa nih, Cok? Tok dan Tok Production. Game seperti Povitalk dan Battle of Polytopia berhasil menembus pasar global. Komunitas game developer aktif mengadakan game jam dan kompetisi seperti pemerintah mendukung melalui program pelatihan dan pendanaan untuk startup game. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi, materi yang terakhir yaitu adalah peranan dan peluang industri kreatif. Jadi, industri kreatif ini tuh memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian nasional maupun global karena mampu memberikan kontribusi terhadap berbagai aspek kehidupan baik dari sisi ekonomi maupun non-ekonomi. Dari sisi ekonomi, industri kreatif ini tuh berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, terus membuka lapangan pekerjaan, mendorong inovasi serta kreativitas, memanfaatkan sumber daya yang terbaru, dan secara positif itu menyumbang pada pendapatan nasional bruto atau gross national product atau GNP. Menurut laporan ekonomi kreatif dari Departemen Perdagangan Republik Indonesia, kontribusi industri kreatif itu tuh dapat dilihat melalui beberapa indikator utama. Yang pertama yaitu adalah kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB, yang dimana industri kreatif ini tuh memberikan kontribusi sebesar 6,3% terhadap PDB Indonesia pada periode tahun 2002 sampai 2007. Walaupun ini masih di bawah negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, tetapi kontribusi ini tuh tetap menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun global. Terus yang kedua adalah penciptaan lapangan kerja. Selain meningkatkan PDB, industri kreatif ini juga mampu menciptakan banyak lapangan kerja, yang dimana pada periode 2000 sampai 2006, sektor ini menyerap sekitar 5 sampai 4 juta tenaga kerja dengan tingkatan partisipasi yaitu 5,79%, yang artinya industri kreatif ini tuh turut mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus yang ketiga adalah meningkatkan ekspor. Industri kreatif ini juga berkontribusi besar terhadap ekspor Indonesia.
Pada tahun 2006, sektor ini menyumbang sekitar 9,13% dari total ekspor nasional dengan pertumbuhan 11%. Hal ini nih membuktikan bahwa produk kreatif Indonesia tuh mampu bersaing di pasar internasional. Terus yang keempat yaitu adalah mendorong iklim investasi dan bisnis. Jadi, industri kreatif ini tuh menjadi salah satu penggerak investasi dan bisnis, terutama melalui pembangunan kota-kota kreatif seperti Bandung, Tasikmalaya, Yogyakarta, dan Bali. Dengan dukungan infrastruktur komunikasi dan informasi yang baik, kota-kota tersebut berhasil menarik banyak investor. Terus yang kelima yaitu adalah mendorong pertumbuhan sektor jasa dan produksi. Jadi, perkembangan industri kreatif ini tuh turut mendorong sektor jasa dan produksi seperti distribusi, perdagangan, konstruksi, dan pariwisata. Artinya, sektor ini tuh tidak hanya berdiri sendiri, eh, mem- tetapi juga menjadi pendorong bagi sektor-sektor ekonomi lainnya. Terus yang keenam adalah mempengaruhi perkembangan sektor lain. Industri kreatif ini tuh mampu membuka lapangan usaha baru di berbagai bidang pendukung. Contohnya industri kuliner di Bandung yang mendorong pertumbuhan pariwisata dan perdagangan. Ini nih menunjukkan bahwa industri kreatif menciptakan efek positif bagi banyak sektor ekonomi. Terus yang ketujuh ada dampak sosial ekonomi. Selain berdampak pada ekonomi, tentunya industri kreatif ini juga memberikan pengaruh sosial yang besar. Kegiatan kreatif juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat toleransi sosial, dan membangun citra positif ma- citra positif bangsa di mata dunia. Terus yang terakhir yaitu adalah pelestarian budaya dan warisan lokal. Jadi industri kreatif ini tuh berbasis budaya berperan penting eh, dalam melestarikan tradisi dan nilai-nilai lokal. Selain itu, karya seperti jamu, seni, pakaian adat, dan kerajinan daerah itu tuh dapat dilindungi melalui hak kekayaan intelektual atau HAKI, sehingga budaya lokal ini tidak hanya dilestarikan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Yang selanjutnya, ekonomi yang selanjutnya, industri kreatif ini memiliki peluang yang sangat erat berkaitan dengan dinamika sosial masyarakat. Industri ini juga cepat menyesuaikan diri dengan perubahan pola konsumsi dan konsumen pun memberikan respon positif terhadap produk baru ataupun unit yang dihasilkan. Menurut laporan United Nations pada tahun 2003, sekitar 50% pengeluaran masyarakat di negara G7 berasal dari produk industri kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pasar industri kreatif sangat besar, terutama bagi negara seperti Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan kekayaan lokal sebagai sumber daya utama inovasi. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap PDB dibandingkan subsektor yang lain yang lebih modern seperti aplikasi atau film. Itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Hafiz. Lanjut ke penanya kedua, Olivia Rahma. Oke, sebelumnya aku izin masuk. Kenalkan aku Olivia Rahma dengan 2 NIM terakhir 07. Punya pertanyaannya, apa sih resiko terbesar yang dihadapi oleh pelaku industri kreatif dalam jangka panjang? Dan bagaimana sih cara mengantisipasi resiko terbesar itu? Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terus yang terakhir ada Sonia Indriani Safitri. Silakan.
Baik, perkenalkan nama saya Sonia Indriani Sapitri dengan NIM terakhir 01. Pertanyaannya, apa saja kebijakan, regulasi, dan fasilitas spesifik, misalnya jenis subsidi, program inkubasi, atau undang-undang perlindungan HKI yang baru, yang telah atau akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung 17 subsektor industri kreatif, sebagaimana disarankan di bagian saran. Terima kasih. Terima kasih, kami minta waktunya sebentar untuk mencari jawaban.
Baik, di sini saya izin masuk. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sonia Indriani Sapitri dari kelompok 6, yang dimana menanyakan apa saja kebijakan, regulasi, dan fasilitas spesifik, misalnya jenis subsidi, program inkubasi, atau undang-undang perlindungan HKI yang baru, yang telah atau akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung 17 subsektor industri kreatif, sebagaimana disarankan di bagian saran. Jadi, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan, regulasi, dan fasilitas untuk mendukung 17 subsektor tersebut melalui peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif yang menjadi payung hukum utama dalam pembiayaan pemasaran berbasis HKI, infrastruktur, dan pemberian insentif kepada pelaku ekonomi kreatif. Nah, pembiayaan ekonomi kreatif tersebut bersumber dari APBN, APBD, dan sumber usaha lainnya dengan pemerintah pusat maupun daerah yang memberikan insentif berupa kemudahan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, serta fasilitasi pembiayaan melalui lembaga perbankan dan non-bank. Kemudian untuk perlindungan dan fasilitas HKI, untuk pelaku UMKM dapat mendaftarkan merek dengan biaya terjangkau sekitar 500.000 setelah memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian proses pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau djip.co.id untuk mempermudah akses bagi pelaku kreatif di seluruh Indonesia. Kemudian, untuk kebijakan strategis dan digitalisasi, pemerintah juga mendorong digitalisasi ya untuk pelaku UMKM, termasuk integrasi dengan sistem pembayaran nasional KRIS untuk meningkatkan akses pasar dan efisiensi transaksi. Mungkin itu saja dari saya. Apakah dapat diterima? Iya, bisa. Terima kasih. Baik, saya izin masuk. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Olivia Rahma, yang dimana bunyi pertanyaannya, apa resiko terbesar yang dihadapi pelaku industri kreatif dalam jangka panjang dan bagaimana cara untuk mengantisipasinya. Jadi, menurut saya, resiko terbesar yang dihadapi pelaku industri kreatif itu dalam jangka panjang itu adalah ketertinggalan dalam berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan tren, teknologi, dan perilaku konsumen. Industri kreatif ini juga sangat bergantung pada kreativitas dan relevansi pasar, sehingga ketika pelaku usaha itu tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut, maka produk dan produk dan jasanya tentunya akan kehilangan daya saing. Untuk mengantisipasi hal ini, tentunya pelaku industri tersebut perlu terus-menerus melakukan riset pasar, mengembangkan ide-ide baru, memanfaatkan teknologi yang sekarang, terus membangun jaringan kerja, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar mampu berinovasi eh, sesuai dengan sesuai dengan eh, sesuai dengan global yang sekarang. Apakah dapat dipahami, Oli? Iya, dapat dipahami, Dwi. Terima kasih. Sama-sama. Izin masuk, perkenalkan saya Teh Sujalhanan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Habis Salimi yang pertanyaannya, seni kriya atau kerajinan tangan disebutkan memiliki nilai seni tinggi dan potensi ekonomi mengapa subsektor ini yang seringkali bersifat padat karya dan melestarikan warisan tradisi belum memberikan kontribusi yang lebih besar dan signifikan terhadap PDB dibandingkan
subsektor yang lebih modern seperti aplikasi atau film. Ada beberapa alasan utamanya. Yang pertama, skalabilitas yang tinggi, skalabilitas produksi yang terbatas. Kerajinan tangan bersifat padat karya dan seringkali tidak bisa diproduksi massal tanpa mengorbankan kualitas atau nilai estetika. Dibandingkan dengan aplikasi atau film digital yang sering sekali dibuat bisa didistribusikan ke jutaan pengguna tanpa biaya produksi tambahan yang signifikan. Yang kedua, akses pasar yang global yang terbatas. Banyak pelaku seni kriya hanya menjual di pasar lokal atau domestik. Belum layak yang mengakses pasar internasional secara konsisten karena keterbatasan dalam hal branding, packing, sertifikasi ekspor, dan digital marketing. Ketiga, ada kurangnya modernisasi dalam bisnis model. Banyak pengrajin masih menggunakan model bisnis tradisional dan tidak mengadopsi teknologi digital untuk pemasaran, distribusi, atau efisiensi produk. Sementara subsektor aplikasi atau film lahir dan berkembang di era digital, sedangkan lebih mudah menyatu dengan tren ekonomi digital dan global. Keempat, ada kurangnya investasi dan dukungan modal. Seni kriya jarang memiliki investor besar atau venture capital karena dianggap tidak scalable dan memiliki margin keuntungan rendah. Sebaliknya, startup aplikasi atau studio film potensi bisa mendapatkan pendanaan besar karena potensi pertumbuhan eksponensial. Kelima, ada kurangnya regenerasi pelaku dan inovasi desain. Banyak pengrajin kriya adalah generasi tua yang mengalami kesulitan dalam mentransfer keahlian kepada generasi muda. Inovasi dalam desain, fungsi, dan tren kadang tertinggal dibandingkan dengan kebutuhan pasar modern. Terakhir, ada rendahnya literasi digital dan edukasi bisnis. Sebagian besar pelaku kerajinan masih belum memiliki pemahaman kuat tentang manajemen usaha, pemasaran digital, atau e-commerce. Hal ini membatasi pertumbuhan dan daya saing produk mereka. Sekian jawaban dari saya. Apa ada yang ingin menambahkan? Apakah bisa memahaminya, bis? Ya, terima kasih kepada Ataya Sujal Hanan atas jawaban yang mudah dipahami. Terima kasih. Selanjutnya saya akan buka sesi kedua. Di sini sudah ada 3 penanya. Yang pertama ada Fuji Nurfati Nafisa, terus ada Kartika Maulida, dan ada Kezia Dian Wirandarta. Eh, untuk Fuji, silahkan pertanyaannya. Oke, izin masuk. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 5. Di sini saya setuju saat penjelasan kalian tadi mengenai salah satu karakteristik utama industri kreatif yang dimana itu adalah mengandalkan hak kekayaan intelektual atau HKI sebagai aset utama. Nah, tapi saya penasaran nih, kalau kita lihat di lapangan loh, banyak sebenarnya masyarakat kita, masyarakat Indonesia, masih banyak yang nonton film bajakan, download musik ilegal, atau pakai desain orang yang bisa dibilang tanpa izin gitu. Nah, dalam kondisi kayak gitu, emang industri kreatif tuh bisa berkembang dengan sehat nggak sih? Lalu menurut teman-teman kelompok 5, yang lebih penting sekarang itu memperkuat hukumnya dulu atau kita harus mengubah mindset masyarakatnya? Mungkin bisa dipahami oleh kelompok 5. Oke, bisa. Nanti dikirim ya pertanyaannya Fuji. Oke. Ya, terima kasih. Yang kedua ada Kartika Maulida. Dipersilakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kelompok 5, perkenalkan nama saya Kartika Maulida dengan 2 NIM terakhir 49 dari kelompok 6. Pertanyaan saya adalah, apa dampak negatif yang mungkin muncul dari perkembangan industri kreatif terhadap budaya lokal? Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang
Terakhir ada Kezia Wirandarta. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih buat kelompok 5 atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Kezia dan Wirandarta dengan 2 NIM terakhir 18. Saya izin bertanya, sekarang banyak mahasiswa yang mulai terjun ke dunia industri kreatif seperti konten digital atau konten kreator, desain, musik, atau usaha kreatif lainnya. Menurut kalian, apa yang bisa dilakukan kampus atau universitas untuk lebih mendukung pengembangan potensi kreatif mahasiswa agar bisa lebih bersaing di dunia kerja nantinya? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih, Bui. Eh, Kami izin mendiskusikan jawaban dulu.
Oke, izin masuk semuanya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fuji. Nah, langsung saya jawab saja ya. Jadi kalau kita lihat tuh memang benar bahwa masih banyak orang yang menonton film lewat bajakan, download musik ilegal, atau pakai desain orang tanpa izin. Nah, hal kayak gini tuh sebenarnya jadi tantangan besar buat industri kreatif, soalnya sebagaimana industri itu bisa maju kalau karya orang aja belum bisa kita hargai. Jadi menurut saya antara penegakan hukum dan juga perubahan mindset masyarakat, dua-duanya itu sangat penting banget. Tapi yang paling dasar adalah bagaimana cara mengubah cara pandang masyarakat terlebih dahulu. Karena seketat apapun hukumnya, kalau orang masih berpikir kayak, cuma nonton gratis aja kok, pelanggaran itu bakal akan terus terjadi. Jadi langkah pertama yang paling bisa kita lakukan adalah mengedukasi dan juga menyadarkan, biar orang itu tahu kalau menghargai karya itu sama aja dengan mendukung kreatornya untuk terus berkarya. Nah, setelah mindsetnya itu sudah mulai membentuk atau terbentuk, barulah hukum itu bisa berjalan lebih efektif buat melindungi para pelaku kreatif. Intinya, kalau masyarakatnya itu sudah menghargai karya dan hukum juga berjalan tegas, industri kreatif itu pasti bisa berkembang dengan sehat dan juga keberlanjutan. Oke, baik Puji, apakah jawabannya dapat dipahami? Sangat mudah dipahami. Terima kasih, Ziva. Yes, yes. Izin menjawab pertanyaan dari Kezia. Oke. Kampus memiliki peran penting dalam menumbuhkan potensi kreatif mahasiswa agar mampu bersaing di dunia industri. Untuk itu, kampus dapat membangun lingkungan belajar yang inovatif dan kolaboratif, di mana mahasiswa didorong untuk mengeksplorasi ide-ide baru serta mengasah kemampuan berpikir kreatif. Dukungan yang dapat diberikan melalui penyediaan fasilitas pendukung seperti studio kreatif, laboratorium desain, ruang inkubasi bisnis, serta pelatihan di bidang teknologi dan kewirausahaan. Selain itu, kampus juga perlu menjalin kerjasama dengan pelaku industri kreatif melalui program magang, workshop, seminar, dan kompetisi, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan pemahaman secara mendalam tentang kebutuhan pasar. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya dibekali dengan pengetahuan akademik, tapi juga kemampuan praktis, jejaring profesional, dan portofolio yang kuat untuk menghadapi tantangan di dunia kreatif. Apakah sudah menjawab? Untuk Kezia? Baik, terima kasih Kezia. kelompok 5 Oke. atas jawabannya, mudah dipahami. Terima kasih. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan Kartika Maulida. Yang pertanyaannya, apa dampak negatif yang mungkin muncul dari perkembangan industri kreatif terhadap budaya lokal? Jawabannya, budaya lokal dapat mengalami komersialisasi yang tidak bertanggung jawab, di mana simbol-simbol budaya digunakan dalam produk komersial tanpa izin dari komunitas pemilik budaya.
Misalnya, motif tradisional digunakan pada produk massal tanpa memahami nilai-nilai di baliknya. Ketergantungan pada teknologi dalam industri kreatif menciptakan kesenjangan digital, di mana masyarakat adat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses internet dan perangkat digital tertinggal dalam pelestarian budaya. Mereka tidak mampu mempromosikan budayanya secara digital, sehingga budaya mereka tidak mendapat ruang yang lengkap untuk berkembang dibanding budaya yang lebih dominan di platform digital. Apakah jawabannya bisa diterima atau ada yang ingin menambahkan? Untuk Kartika, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, dapat dipahami. Makasih. Sama-sama. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan juga kepada rekan-rekan saya juga yang sudah menjawab pertanyaan. Sebagai penutup, sabar. Wait, kenapa nih? Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai industri kreatif, dapat disimpulkan bahwa industri kreatif merupakan sektor ekonomi yang berbasis pada gagasan, kreativitas, serta inovasi manusia yang menghasilkan nilai tambah. Industri kreatif berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta mendorong iklim investasi. Selain itu, sektor ini juga berkontribusi pada pelestarian budaya, penguatan identitas bangsa, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Besarnya peluang masih terbuka. Mungkin itu saja dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.